Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang santai, di tempat santai. Ini di luar ruangan ini lur. Di luar ruangan. Aku dicoba ruangan, tapi tetap kita di ruang santai. Saat ini ruang santai saya akan membahas tentang masalah. Saya barusan membaca deskripsi tentang orang terpelit sedunia. Jadi orang ini terkenal karena terpelit sedunia. Jadi orang yang paling pelit sedunia itu ada, dan itu menjadi satu sorotan di Hauro namanya. Itu apa? Hauro itu mungkin Belanda atau Inggris ya. Itu sampai masuk berita news di tahun 1970-an. Yang namanya itu Daniel Dancer. Namanya Daniel Dancer. Daniel Dancer ini adalah orang yang terpelit sedunia. Namanya Daniel Dancer. Dan saking pelitnya dia masuk berita. Jadi dia karena pelit dia masuk berita sebenarnya. Pelitnya apa? Pelitnya mungkin salah satunya, contohnya dia mandi ke tetangganya. Dia mandi di kali di tetangganya. Terus habis mandi itu kalau pakai handuk dia menunggu musim panas untuk mengeringkan dirinya. Di mandinya kadang sebulan sekali. Itu pun nggak pakai handuk, mengeringkannya pakai musim kemarau menggunakan alam. Dan di sini saya ruang santai akan membahas saya mengenalkan satu, kalau ingin terkenal itu ada salah satu cara menjadi pelit di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia itu orang pelit dikamplangi ya, kamplang diusir-usir. Apalagi di agama di Indonesia. Di agama orang pelit itu dilarang, kikir itu dilarang. Dan saya mencari kata-kata motivasi orang pelit untuk dunia itu kayaknya hanya nggak ada. Cuman Albert Einstein mengatakan, saya catat, sains tanpa agama itu lumpuh, dan agama tanpa sains akan buta. Itu Albert Einstein. Karena salah satu pemikiran bahwa kata-kata pelit itu yang membenci hanyalah di Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paling dibenci itu orang yang pelit itu oleh Allah, adalah oleh Allah yang paling Allah membenci orang pelit dan orang kikir. Karena kan beda di luar negeri ya. Di luar negeri orang pelit malah masuk berita. Itu tahun 1971 yang bernama Daniel Dancer. Kalau di Islam, Allah paling membenci orang yang kikir. Dan di Albert Einstein ini mengatakan sains tanpa agama itu lumpuh, dan agama tanpa sains
itu buta. Itu Albert Einstein. Mungkin hubungannya dengan kekikiran mungkin ya, kekikiran atau karena kepelitan mungkin ya. Dia mengatakan bukan sains tanpa agama itu lumpuh, dan agama tanpa sains itu buta. Karena saya mencari tentang kepelitan tokoh-tokoh dunia ini, mereka jarang hampir ada, cuman kayaknya nggak ada. Jadi sampai saya menemukan kata-kata Albert Einstein yang tadi di sains tanpa agama itu lumpuh dan agama tanpa sains akan buta. Karena kekikiran hanya Allah yang membenci kekikiran, yang lainnya nggak ada. Jadi Allah sangat membenci orang-orang yang pelit, itu paling dibenci oleh Allah. Karena di sini saya menemukan di surat Al-Lumajah itu yang ayat pertama dan ayat kedua, wailul likulli humazatil lumazah, dan ayat kedua itu yang bunyi artinya seperti ini, celakalah dan dalam kurung diadablah untuk tiap-tiap orang pengumpat dan pencela. Ini yang wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua bahasa hafal. Yang kedua yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Pokoknya ayat 1 dan ayat kedua, yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Jadi yang mengumpulkan harta benda celakalah dan mendapat azab Allah Subhanahu. Tapi di Selasa tahun 1970 di Haro itu dalam negara mana saya kok itu, dia di Haro, dari Haro tahun 1971, orang pertama yang paling pelit sedunia yang masuk berita. Hebat bro, hebat, paling hebat itu. Dan ini ada kebalikan dari Islam, dan mungkin Albert Einstein dia menemukan, membuat motivasi, karena sains tanpa agama itu lumpuh dan agama tanpa sains itu buta. Mungkin seperti itu ya. Jadi karena kan hanya agama di Islam, hanya di Islam orang pelit itu tidak diperbolehkan, sangat tidak diperbolehkan. Karena orang pelit di Islam itu rukun Islam yang keempat ya, syahadat, habis yang syahadat, habis itu sholat 5 waktu, yang ketiga zakat ya, syahadat, sholat 5 waktu, zakat ya, yang ketiga. Yang empat kan naik haji bila yang mampu ya, rukun syahadat, zakat pun, zakat itu salah satu rukun Islam, zakat ya kan. Jadi dan ini saya menemukan di Al-Lumajah ini adalah wailul likulli humazatil lumazah bahwa dan ayat 2 dan seterusnya, yang celakalah, kena azablah untuk tiap-tiap orang yang pengumpat dan pencela. Dan ayat kedua itu yang artinya yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Kalau di Islam itu orang paling pelit itu akan masuk neraka. Tapi kalau di Haro, orang pelit itu mendapatkan rencana masuk berita news di tahun 19 yang bernama Daniel Dancer itu mendapatkan rencana, karena saking beliau sang peliknya, Daniel Dancer itu masuk sebuah breaking news di dunia, di
tahun 1971. Coba kamu namanya Daniel Dancer. Dan kalau di sini yang di agama Islam pelit itu masuk neraka, apalagi pelit itu berlawanan dengan rukun Islam yang ketiga, sholat, syahadat, zakat, haji ya. Dan karena itu kalau di Amerika, Daniel Dancer itu orang terpelit sedunia yang mendapatkan breaking news. Hebatnya bukan untuk motivasi yang ada dan ini ada motivasi, jika Anda tidak pernah memberikan apapun, Anda tidak akan pernah memiliki kepuasan sejati. Ini baru kata-kata yang diambil dari surat Al-Humazah ini. Terus yang kedua, harta yang paling berharga adalah hati yang dermawan, dan harta yang paling berharga adalah hati yang dermawan. Dan yang ketiga itu motivasi yang berupa dengan surat Al-Humazah, pintar dalam menabung adalah kebijaksanaan, dan pelit adalah sebuah kebodohan. Kalau di Indonesia itu pelit itu adalah sebuah kebodohan, dan menabung atau mengelola uang adalah sebuah kebijaksanaan. Dan Albert Einstein mempunyai kata-kata sains tanpa agama itu lumpuh, dan agama tanpa sains itu buta. Jadi seperti ini antara Islam dengan agama Islam dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Sampai Albert Einstein ini kan orang ilmuwan yang mengatakan agama tanpa sains itu buta, lumpuh, dan sains tanpa agama itu lumpuh, dan agama tanpa sains itu buta. Artinya kan kita bingung, kenapa ini? Apa ini karena sebuah kedermawanan yang harus manusia lakukan, atau mungkin ada sesuatu hal yang lain yang ada di dalam Islamnya. Jelas yang paling mutakhir adalah agama Islam, dan Al-Quran yang disebut agama yaitu adalah Islam, dan nggak ada lagi agama yang dijadikan salah satu kata-kata oleh Albert Einstein, yaitu agama itu agama apa? Agama Islam. Oke guys, bro, kalau ingin sukses terserah, ada pilihan mau jadi Daniel Dancer atau ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ruang santai yang saya berikan kali ini. Tetap kopi, rokok, dan yang terakhir air putih biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.